Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmia Sapar dari kelas B6B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan strategi Discovery Learning. Oke, langsung saja. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan belajar Discovery Learning antara terlain yang pertama adalah persiapan, yang kedua stimulasi, yang ketiga identifikasi, keempat mengumpulkan data, kelima pengolahan data, keenam pembuktian, dan yang terakhir yaitu ketujuh menarik kesimpulan. Oke, baik, kita mulai hari ini ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa dulu ya. Baik, Dian Indrayani, silahkan disiapkan dulu, Nak. Dian. Oke, coba Serlina. Silahkan disiapkan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya, Serlina. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Dengarkan namanya baik-baik. Ya, Serlina. Hadir, Bu. Zahra Dewi Armanda. Hadir, Bu. Syarifah Halira. Iya, hadir, Bu. Aulia Hadisha. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua hadir ya. Baik. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran teknik materi teks eksplanasi. Sebelum Ibu lanjut menjelaskan apa itu teks eksplanasi, coba Ibu akan bertanya, apa sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu teks eksplanasi? Coba oleh Hadisha, apa itu teks eksplanasi, Nak? Saya, Bu. Apa itu teks eksplanasi? Baik, teks eksplanasi itu adalah salah satu teks yang menjelaskan tentang suatu proses atau peristiwa mengenai asal-usul atau proses. Ya, baik, terima kasih ya. Azahra, benar sekali tuh yang dikatakan oleh temannya. Baik, sekarang Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menjelaskan pengertian eksplanasi dan mampu memahami struktur teks beserta ciri teks eksplanasi. Oke, baik, sebelum Ibu lanjut menjelaskan apa itu teks eksplanasi, Ibu mau kalian simak dulu video ini. Tsunami merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Di Indonesia, tsunami terparah yang pernah terjadi adalah tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Tsunami ini disebabkan oleh gempa bumi di Samudra Hindia yang berjarak sekitar 149 km sebelah barat Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Gempa tersebut berada di kedalaman 10 km di dasar laut dengan kekuatan gempa mencapai 9,0 magnitudo yang menghasilkan gelombang tsunami setinggi 20 meter dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah di Aceh. Istilah tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang artinya pelabuhan dan nami yang berarti gelombang, atau dengan kata lain tsunami dapat diartikan sebagai gelombang pasang. Pandangan mengenai gelombang pasang ini mulai populer di kalangan peneliti, sehingga gelombang pasang yang sangat tinggi kerap disebut tsunami. Karena adanya perbedaan faktor antara gelombang pasang dan tsunami, istilah tsunami kini lebih dikenal sebagai gelombang yang sangat tinggi yang diakibatkan oleh kegiatan seismik. Tsunami merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Gangguan ini akan membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 500 sampai 900 km per jam.
Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30-60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar pada saat mendekati pantai. Tsunami terkadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami pergerakan lempeng. Tsunami ini diakibatkan oleh pergerakan vertikal pada lempeng yang berubah patahan atau sesar. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, atau dalam fase ini dinamakan gempa bumi. Biasanya, gempa bumi ini berada di daerah subduksi. Karena adanya gempa bumi inilah yang membuat hampir 90% tsunami diakibatkan oleh gempa bumi di bawah laut, namun sisanya diakibatkan oleh longsoran tanah, benda langit yang jatuh ke laut, dan letusan gunung berapi. Contohnya adalah tsunami yang terjadi ketika letusan dahsyat Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 yang mengakibatkan tsunami setinggi 40 meter. Nah, setelah kalian tahu bagaimana proses terjadinya tsunami, kalian juga harus tahu tanda-tanda sebelum terjadi tsunami. Tanda-tanda sebelum terjadinya tsunami adalah adanya gempa dan gempa pengiring, kondisi air pantai yang tiba-tiba surut, terdengarnya suara gemuruh, gelombang pasang yang sangat tinggi. Itulah beberapa tanda yang dapat kita rasakan atau kita lihat ketika tsunami akan datang. Apabila melihat tanda-tanda tersebut, sebaiknya kita langsung melakukan upaya penyelamatan dengan cara menjauhi daerah pantai, karena daerah pantai merupakan daerah yang sangat dekat dengan laut dan menjadi daerah yang pertama kali terkena hempasan gelombang tsunami. Setelah menjauhi pantai, maka carilah tempat yang tinggi agar dapat terlindung dari gelombang tsunami. Mungkin cukup sampai di sini saja videonya. Sekian dan Baik anak-anak, itulah tadi tayangan video mengenai tsunami. Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Silahkan anak-anak, kan sudah menonton tadi videonya. Yang bagian A, pertanyaannya termasuk fenomena apakah tayangan video tersebut? Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Ada yang bisa? Coba. Serlina, apa itu? Fenomena alam, Bu. Oh, coba ya Dian. Silahkan Dian. Fenomena apa? Fenomena alam, Bu. Ya, baik. Baik sekali. Benar sekali ya. Terus yang kedua, apakah dampak dari fenomena tersebut? Ya, silahkan Serlina tadi ingin menjawab. Dampak dari fenomena Dampaknya mengakibatkan tsunami, Bu. Ya, benar sekali. Terus yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi? Ada yang bisa? Coba oleh Hadisya mana? Faktor apa saja yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi? Jadi penyebabnya ya, faktor apa yang menyebabkan? Bagaimana yang lain? Coba Sarah, faktor apa saja yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi? Serlina? Karena terjadinya Faktor apa yang menyebabkan? Pada tayangan sebelumnya kan sudah terlihat jelas bagaimana fenomena alam tersebut atau tsunami tersebut terjadi. Dan sudah dijelaskan faktor apa saja yang menyebabkan fenomena tersebut. Bagaimana anak-anak? Silahkan Serina menjawab. itu, Bu, adanya gempa bumi, Ya. letusan gunung di bawah laut. Ya, benar sekali. Jadi itulah tadi jawaban mengenai faktor apa saja yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi. Nah, dari pertanyaan ini sudah tergambarkan apa itu eksplanasi. Nah, jadi Ibu akan jelaskan. Jadi fenomena yang bisa dijadikan sebagai eksplanasi itu ya seperti tadi, contohnya teks
Contohnya fenomena alam tsunami. Nah, fenomena ini dapat dituliskan dan dituangkan menjadi teks eksplanasi karena dalam teks eksplanasi itu ia memiliki fungsi untuk menjelaskan atau menerangkan bagaimana atau mengapa suatu hal itu terjadi. Seperti pada video tadi yang Ibu tayangkan sudah terlihat jelaskan bagaimana proses tsunami terjadi, penyebabnya. Lalu ada yang ingin tanyakan mengenai teks eksplanasi tadi? Ya, sudah tidak ada ya. Baik, sekarang Ibu akan memperlihatkan nah, ini ya, pengertian teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan suatu terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Nah, adapun tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk membuat informasi berupa fakta secara jelas. Nah, teks eksplanasi ini memiliki ciri khas yaitu memaparkan dari suatu peristiwa yang terjadi. Adapun struktur teksnya yaitu pernyataan umum, deretan masalah, penegasan ulang. Nah, pernyataan umum ini biasanya berisikan tentang apa itu tsunami. Deretan masalah itu berisi sebab akibat terjadinya tsunami. Penegasan ulang biasanya itu berisikan tentang pendapat penulis atau seseorang yang menuangkan teks eksplanasi itu. Baik, ini adalah selanjutnya contoh teks eksplanasi. Bisa dilihat kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Coba Serlina baca di pernyataan umum. Serlina? Ya, Bu. Pernyataan umum. Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi bencana alam besar di Aceh yang menggemparkan seluruh dunia, yaitu bencana tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut dengan kecepatan tinggi. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yakni su, artinya pelabuhan, dan nami artinya gelombang. Oke, baik. Terima kasih, Serlina. Sekarang deretan penjelas. Ada yang mau membaca? Coba Ibu tunjuk ya. Siapa yang jalan? Coba Dian Indrayani. Tolong dibacakan. Ya, Bu. Tolong dibacakan ini teksnya supaya teman-temannya juga tahu. Baik, Bu. Deretan penjelas. Bencana alam tsunami terjadi karena gangguan yang sifatnya tiba-tiba dari dasar laut. Gangguan itu dapat berupa letusan gunung berapi, pergeseran lempeng bumi, dan jatuhnya meteor. Gangguan-gangguan tersebutlah permukaan dasar laut bergerak naik turun sehingga air mencari keseimbangan dan terjadilah peristiwa alam tsunami. Biasanya, sebelum terjadinya tsunami, ditandai dengan air surut secara tiba-tiba, adanya gempa, dan banyaknya ikan di pantai. Tsunami mengakibatkan kehancuran baik untuk manusia maupun alam sekitarnya, seperti memakan banyak korban jiwa, hilangnya harta benda, menghancurkan bangunan-bangunan yang ada, dan merusak alam. Ada beberapa cara agar memperkecil kemungkinan terjadinya tsunami, yaitu dengan menanam bakau dan membangun tembok penahan tsunami di garis-garis pantai. Oke, baik. Terima kasih ya, Dian. Selanjutnya bagian interpretasi. Silahkan, ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Saudara. Baik, teks interpretasi. Tsunami dapat datang di pantai kapan saja. Sebagian besar peristiwa alam ini merugikan manusia, namun ada pula gelombang yang tidak terlalu besar sehingga tidak banyak berdampak kepada manusia. Karena tsunami ini datang kapan saja,
kita harus selalu waspada, terutama bagi yang tinggal di dekat pantai. Apabila terdapat tanda-tandanya, segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Baik, terima kasih ya, Sarah. Jadi itulah tadi contoh teks eksplanasi tsunami di Aceh. Nah, di situ sudah jelas ya, Nak, bagian pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Di situ sudah jelas bagian-bagian apa saja yang masuk pada struktur teks tersebut. Selanjutnya Ibu akan memberi tugas ya. Oke, baik anak-anak. Setelah kita Ibu menjelaskan tadi contoh pada teks eksplanasi beserta strukturnya, sekarang Ibu akan memberikan tugas. Silahkan kalian tentukan struktur teks eksplanasi pada fenomena sosial di bawah ini. Nah, tentang pengamen jalanan. Pasti tidak asing lagi kan sama kalian bagaimana pengamen jalanan itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik, silahkan ditentukan, Nak. Kelihatan di PPT-nya, tuh, ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, cuma ada 6 paragraf. Silahkan kalian tentukan yang mana termaksud pernyataan umum, deretan penjelas, dan penegasan ulang atau interpretasi. Ibu beri waktu 5 menit. Silahkan. Baik, Bu. Ini dikerjakan secara individu ya. Bu, apa-apa tadi anunya, Bu? Struktur teks yang Ibu jelaskan tadi. Oke, baik, kita kembali ke PPT tadi ya. Silahkan diperhatikan ya, Umar. Baik, Bu. Nih, silahkan. Nah, jadi struktur teksnya itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini biasanya menjelaskan bagaimana apa itu tsunami. Misalnya teks yang tadi Ibu jelaskan itu ada teks tsunami di Aceh. Nah, mungkin di sini sudah jelas ya, Umar, pada pernyataan umum pada teks tersebut. Deretan penjelas itu biasanya menjelaskan tentang sebab akibat bagaimana tsunami itu terjadi. Dan yang terakhir, interpretasi. Nah, di situ biasa penulis menjelaskan ulang bagaimana tsunami itu terjadi. Bagaimana, Umar? Sudah jelas, Nak? Iya, Bu, sudah jelas. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, Ibu kembalikan ke tugas tadi ya. Silahkan. Tadi oleh Hadisya baru gabung, silahkan, Nak. Ini tugasnya ya, Nak. Yaitu silahkan tentukan struktur teks eksplanasi pada fenomena sosial. Pasti semua sudah tahu bahwa pengamen jalanan itu adalah fenomena sosial. Yang Ibu tadi berikan contoh itu termaksud fenomena Alam, Bu. Fenomena alam. Ya, betul sekali, Umar. Ya, silahkan, Nak. Silahkan, Nak, diperhatikan teks ini, lalu tentukan strukturnya. Ibu beri waktu 5 menit. Tinggal disebutkan saja pada struktur pernyataan umum itu masuk pada paragraf keberapa. Misal 1, paragraf 2, 3, dan sebagainya itu masuk apa struktur deretan penjelas atau interpretasi. Jika ada yang sudah, silahkan sebut namanya untuk menjawab ya.
Saya, Bu. Oke, silahkan Serlina. Pada paragraf berapa pernyataan umum itu? Jadi pernyataan umum itu ada pada paragraf 1 atau paragraf pertama. Coba Serlina berikan alasan mengapa paragraf pertama itu termaksud pernyataan umum. Karena pada paragraf pertama ini itu menjelaskan secara umum mengenai pengamen jalanan. Oke, baik sekali. Yang lain juga pada benar sekali ya. Jadi pada pernyataan umum itu terdapat pada paragraf pertama. Oke, selanjutnya yang deretan penjelas. Ada yang bisa? Kita lihat ya pada paragraf kedua berisikan apa. Bu. Oke, silahkan nomor Jufri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya simpulkan dari tugas dari Ibu Salmia bahwa bagian sebab akibat dalam teks tersebut berada pada nomor 2 sampai nomor 5. Mengapa demikian? Karena dia menjelaskan pernyataan yang bersifat umum terlebih dahulu, yang bagian awalnya, terus sampai ke nomor 5, yang menjelaskan bagaimana secara terperincinya penjelasan bahwasanya pengamen jalanan itu seperti apa, dipandang seperti apa, dan kondisinya yang seperti bagaimanakah itu pengamen itu sendiri. Jadi itu menurut saya, Bu. Jadi jawaban saya itu mulai dari nomor 5 sampai nomor 2 sampai nomor 5. Itu, Bu. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Nah Umar. Jadi benar sekali yang telah dikatakan teman oleh Umar Jufri. Benar sekali ya. Jadi pada struktur yang kedua, yaitu deretan penjelas atau biasa berisikan tentang sebab akibat, itu berada pada paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, jadi itu benar sekali ya Nana. Ibu harap juga yang lain jawabannya seperti itu ya, kalau itu benar. Dan yang terakhir, yaitu penegasan ulang atau interpretasi. Nah, pastinya di sini sudah nampak kan pada struktur yang terakhir itu terdapat pada paragraf yang coba oleh Risha mana? Jufri, silahkan. Yang mana, Nak? Yang nomor 6, Bu. Ya, betul. Yang terakhir. Ya, jadi di sini sudah nampak jelas ya, yang mana di sini struktur yang terakhir itu interpretasi atau penegasan ulang. Nah, oke, terima kasih Nana. Baik sekali jawabannya semua. Semua sudah paham. Baik, pada selanjutnya Ibu mau pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan. Coba, ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi? Siapa yang bisa menyimpulkan, Nak, pembelajaran kita pada hari ini mengenai eksplanasi? Saya, Bu. Oke, silahkan, Umar. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di sini pada kesempatan hari ini saya akan menyimpulkan materi pada kesempatan hari ini yang berjudul teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini merupakan teks baru dan ini merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena. Fenomena di sini itu yang bersifat alam atau yang bersifat sosial. Dan teks eksplanasi ini memiliki ciri khas yang memaparkan fakta dari suatu peristiwa yang terjadi. Jadi strukturnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum yang menjelaskan seperti apa fenomena tersebut, di mana fenomena itu terjadi, dan sebagainya. Kemudian deretan masalah, ini bisa dikatakan ada pernyataan yang bersifat umum dan khusus, ada juga yang bersifat khusus ke umum. Jadi dia menjelaskan suatu fenomena itu secara terperinci. Dan yang terakhir itu penegasan ulang atau bisa kita sebut sebagai kesimpulan, atau dia menyimpulkan fenomena atau bisa saja pernyataan yang telah dijelaskan sebelumnya supaya pembaca memahami apa maksud yang disampaikan oleh teks tersebut. Itu menurut saya pribadi. Saya kembalikan kepada Ibu. Billahi sabil haq, wassalamu'alaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Beri aplaus dulu untuk Umar Jufri. Jadi, itulah tadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang Ibu akan menambahkan sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi, perlu kita ketahui bahwa teks eksplanasi ini bertujuan untuk menggambarkan suatu proses. Jadi, suatu proses apapun itu yang terjadi, itu bisa saja kita tuangkan atau tuliskan dalam teks eksplanasi. Baik itu fenomena alam, sosial, dan lain sebagainya. Nah, eksplanasi ini akan menjawab mengapa dan bagaimana suatu hal itu terjadi. Jadi jika anak-anak menemukan suatu hal yang terjadi, nah itu bisa dituangkan dalam teks eksplanasi. Adapun yang membangun di sebuah teks itu ada struktur yang membangun. Nah itu tidak akan lepas dari yang namanya struktur teks. Nah yang pertama, tadi yang sudah dijelaskan oleh temannya Umar Jufri itu benar sekali ya. Yang pertama pernyataan umum dengan masalah dan penegasan ulang atau bentuk. Baik, mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu.